Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar buan-buan, sehat semua? Saya minta maaf sebelumnya ya, ini kelasnya berpindah-pindah terus. Karena itu, subhanallah, memang kelihatannya kita ini berjodoh lah. Macam Allah tak nak kena ada kelas dahulu. Karena seharusnya kan minggu ketiga ya, hari Kamis minggu ketiga saya tak ada. Saya insya Allah hari Selasa ini pagi flag saya. Jadi subhanallah ada slot untuk mengganti minggu ketiga dengan hari Rabu ini. Insya Allah semua, saya tuh selalu berkeyakinan puan-puan, ilmu itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Bila-bila kita ini bekerja siang malam, dapat uang hanya sikit saja. Betul apa tidak? Kadangkala ada beberapa orang cakap kejap saja, uangnya itu 100.000 ringgit, 200.000 ringgit. Saya bilang semuanya itu hanya rizki. Ada orang, saya punya kawan itu dulu ketika saya di Jordan. Dulu kami itu berlomba-lomba untuk belajar dengan guru saya namanya Syekh Said Abdul Latif Foda. Berlomba-lomba datang dari Dagestan, datang dari Rusia, datang dari Turkiya. Hanya nak duduk di Jordan untuk duduk dengan Syekh Said Abdul Latif Foda. Ada saya punya kawan ini ditakdirkan 10 tahun duduk di Jordan, tak pernah satu kali pun hadir majelis beliau. Padahal ada orang datang mungkin tak punya uang, dia kumpulkan 1 tahun uang, kemudian ke Jordan, hanya nak duduk 2-3 kali dengan Syekh Said Foda ini. Ada orang 10 tahun duduk di Jordan, tapi tak nak belajar. Saya bilang ilmu itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Dan ilmu itu adalah fadl minallah, yu'tihi man yasha' min ibadih. Memberikan kepada siapa yang Allah itu nak. Kadang kala kita itu nak belajar tapi Allah itu halau. Kadang kita semacam kita nak bekerja pagi, siang, malam kita bekerja, gaji 1.500, gaji 2.000. Ada orang kerja sikit, gaji 30.000, gaji 40.000. Semuanya itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tengok memang rezekinya puan-puan ini besar di dalam ilmu. Setiap ada ustadz tak boleh digantikan dengan ustadz yang lain. Sebab itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi berkah kepada rezeki-rezeki kita, dan terus kita ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita mati. Bahkan setelah kita mati pun rezeki kita tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke niatud dakwah ilallah, betul? Niatud dakwah ilallah sudah. Sekarang kita akan masuk ke niat yang setelahnya, yaitu niyatut tazwij. Nah, ini puan-puan sudah menikah semua. Maknanya, tapi tak apa, kalau bukan untuk puan-puan, untuk anak-anaknya. Habib, anak-anak saya sudah menikah semua. Untuk para cucu-cucu sudah menikah semua, cicit. Tak sempat. Macam mana tak sempat? Insya Allah sempat. Penuntut ilmu tak boleh cakap macam itu. Tak sempat. Tak boleh. Penuntut ilmu itu kena positive thinking bahwasanya umurnya itu panjang. Panjang, tak boleh. Saya esok mungkin umur saya tak sampai sebulan lagi. Tak boleh cakap macam itu. Untuk orang-orang biasa, orang yang hanya kerja di office, cakapnya macam itu. Puan-puan tak boleh cakap macam itu. Puan-puan para penuntut ilmu kena semangatnya itu tinggi.
ini kitab niat tak selesai-selesai. Apakah saya sempat untuk menghatamkan kitab niat? Sempat. Jangan hanya kitab niat, nanti membaca dengan Habib Ihya Ulumuddin pun sempat selesai. Itu adalah semangat para penuntut ilmu. Dulu kami ketika di Hadramut, kalau ada orang yang mungkin kejap lagi saya akan mati, ustadz marah semua. Penuntut ilmu tak boleh macam itu. Penuntut ilmu kena dia itu merasa umurnya itu 100 tahun, 120 tahun. Nah, umur 180 tahun. Ada sebuah syair mengatakan, Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina haulan la abalaka yas'ami. Dibilang, saya ini sudah penat dengan keperluan hidup. Kita ini hidup semua hanya banyak keperluan. Nanti rumah kena bayar, teks ini kena bayar, anak kena bayar, popok pampers itu pampers anak kena bayar, nanti susu, nanti anak besar sikit kena sekolah, nanti besar sikit kena menikah. Semua itu adalah uang semua. Saya sudah penat. Dan barang siapa hidup 80 tahun hanya untuk bayar-bayar macam itu, pasti akan bosan. Iya, itu kalau orang yang berhubungan dengan dunia. Tapi makcik-makcik ini Masya Allah, semua hubungannya, hidupnya hanya untuk majelis taklim ke majelis taklim. Kalau 80 tahun hidup macam itu, bosan tak makcik? Tak bosan, seronok kan majelis taklim kan? Nanti majelis taklim dengan saya, majelis taklim dengan Habib Ali Ridho, majelis taklim dengan Habib Ali Al-Hamid. Kalau boleh 1000 tahun pun macam itu, seronok. Kita kena berpikir dengan hal macam itu. Niyatut tazwij, niat untuk menikah. Niat ini dilafatkan biasanya ketika orang itu nak melakukan akad nikah. Wallahu alam, saya kira di dalam dunia ini, puan-puan, anggap pilihan yang kita ambil di dunia ini semuanya itu adalah jalan. Ada bila-bila kalau kita pakai Google Map atau Waze, kadangkala itu kita itu salah ambil jalan. Kemudian Google Map beri jalan baru, betul apa tidak? Beri jalan baru yang sedikit lebih jauh. Karena kita dari awal tersilap jalan. Kadangkala kita tersilap jalan, U-turn-nya itu tak terlampau jauh. Kadangkala kita tersilap jalan, untuk kembali ke jalan awal itu 45 menit. Saya punya kawan pernah tersilap jalan di Genting Highland. Sebab dia nak membelok, dia terus. Sebab itu dia kena cari 45 menit untuk cari belokan itu untuk balik, untuk patah balik. Saya bilang pernikahan itu termasuk jalan yang kalau Anda tersilap, patah baliknya jauh. Anda tersilap pilih rumah, patah baliknya tak terlampau jauh. Anda tersilap pilih kawan, patah baliknya tak terlampau jauh. Tapi Anda tersilap pilih istri, Anda tersilap pilih suami, patah baliknya jauh. Itu benar, Anda tersilap pilih guru, patah baliknya jauh. Anda tersilap pilih pasangan hidup, pilih istri atau pilih suami, patah baliknya jauh. Apalagi kalau sudah punya anak, patah baliknya lebih jauh. Saya punya tesis PhD tentang children right. Saya mempunyai cita, ada suami istri, dua-duanya hafid. Anaknya tak tahu kenapa terkena pengaruh rual, semua mukanya itu ada tetonya. Semua. Benar. Ada lagi orang dai terkenal, tok guru terkenal, kiai terkenal, habib terkenal. Istrinya kemana-mana tak pakai tudung. Macam mana? Nak begaduh, anak sudah 4, anak sudah 5. Nak macam mana? Sudah, hal-hal semacam ini tersilapnya sudah terlampau
Sudah terlampau jauh. Nak patah balik sudah susah. Nak patah balik sudah susah. Sama istrinya Masya Allah ustazah, sering hadir majelis taklim. Suaminya tak pernah luput setiap hari majelis di kasino, majelis di disko. Macam mana? Istri nak buat apa? Istri nak buat apa? Karena itu salah memilih istri, salah memilih suami, patah baliknya itu susah. Patah baliknya itu susah. Nak bercerai, malu. Anak macam mana? Anak macam mana? Karena itu lebih baik gaduh sebelum menikah, agar setelah menikah itu tak gaduh. Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengajarkan kepada kita, kalau engkau ini nak menikah, niatkan niat yang baik. Niatkan niat yang baik. Kenapa? Untuk menghindari anta nak patah jalan, anta nak patah balik sebab salah memilih istri. Insya Allah dengan adanya niat ini, sikit banyak kalau salah pun, kalau silap pun, Allah akan benarkan. Allah akan benarkan. Saya banyak tengok orang-orang itu salah pilih istri, salah pilih suami. Rata-rata hidup mereka sudah hancur sebelum menjadi. Hancur sebelum menjadi. Benar itu puan-puan. Li Syekhil Arif Billah Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Pernah tahu namanya wirid sakran? Allahumma inni ihtatu bidarbillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah. Pernah baca wirid itu? Kena baca puan-puan. Minimum 1 hari 1 kali itu. Kejap saja 5 menit selesai itu wirid. Dia wirid yang wirid yang nipis saja. Kalau tak tahu, nanti saya kirim ke Akak Meme agar boleh disebarkan ke puan-puan. Kena baca minimum 1 hari 1 kali saja. Itu gunanya apa? Itu gunanya untuk penjagaan. Kalau ada nak kena mata, orang nak sihir, orang nak berbuat jahat, semuanya itu boleh ditangkis dan ditapis oleh wirid sakran ini. Diriwayatkan dulu guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan pernah bercerita bahwasanya ada orang yang diganggu jin. Dia baca semua wirid. Wirid haddad dia baca, wirid ini dia baca, macam-macam dia baca. Jinnya tak kunjung pergi. Akhirnya dia teringat satu wirid. Ya Allah, saya terlupa nak baca wirid sakran. Dengar namanya pengarang wirid sakran Ali bin Abi Bakar As-Sakran, jin ini langsung lari. Belum baca wiridnya, hanya dengar nama saja sudah lari jinnya, takut. As-Sakran, beliau ini asegaf. Bukan saya bangga, tapi memang asegaf. Ini Ali bin Abu Bakar As-Sakran asegaf. As-Sakran ini maknanya mabuk. Orang yang mabuk, bukan mabuk karena minum arak, karena dia itu fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah macam terlampau sering dengan Allah, terlampau fana dengan Allah, akhirnya beliau itu fana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijuluki As-Sakran. As-Sakran. Li Syekhil Arif Billah Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini kalau tak silap makamnya pun juga di Zambal. Radhiyallahu anhu, nawaitu, ini niatnya. Nawaitu bihadat tazwij wa zaujah mahabbatullahi azza wajal. Aku berniat ya Allah dengan pernikahan ini dan dengan istri ini, dari semua wanita, dari banyak wanita, aku memilih salah satu. Kenapa? Karena aku ingin agar engkau ya Allah mencintaiku karena aku memilih wanita ini. Aku mempunyai banyak pilihan. Aku mempunyai pilihan wanita yang seksi. Aku mempunyai pilihan wanita yang tak pakai tudung. Aku mempunyai pilihan wanita yang ini, wanita yang itu. Dari semua wanita, aku memilih wanita yang taat kepadamu. Kenapa? Sebenarnya saya pun tak suka dengan wanita ini. Tak terlampau cantik ya Allah. Biasa saja. Akan tetapi aku tahu engkau cinta kepada wanita ini. Karena itu, karena engkau cinta kepada wanita ini, aku menikahinya karena aku ingin engkau
cintai. Itulah niat awal yang kena kita niatkan. Wasa'i fitahsilil waladi li baqa'i jinsil insan. Dan aku dengan menikah ini, aku berniat untuk mendapatkan anak. Mendapatkan anak itu termasuk maksud daripada menikah. Menikah itu bukan hanya dengan hubungan tilam saja, tapi juga mendapatkan anak. Memang itu adalah tugas kita sebagai manusia. Lah kalau semua orang tak nak punya anak, yang akan mewarisi bumi ini siapa? Kera kah? Dinosaurus kah? Karena itu kenapa Allah itu benar-benar melaknat homoseksual. Allah benar-benar melaknat lesbian. Kenapa Allah benar-benar melaknat LGBT? Kenapa? Karena tidak adanya anak. Laki-laki dengan laki-laki, anaknya dari mana? Perempuan dengan perempuan, anaknya dari mana? Kalau engkau menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka akan ada tugas yang sangat penting yang oleh Allah diwajibkan oleh Anda dan Anda tak lakukan untuk mewarisi dunia ini, untuk memakmurkan dunia ini. Maknanya dengan engkau menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, engkau nak merusak dunia ini. Engkau nak merusak dunia ini, yang mana dunia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dilaknat sekali orang-orang yang lesbian, LGBT semuanya itu dilaknat oleh Allah. Berniat untuk mendapatkan anak. Karena itu laki-laki ataupun perempuan kalau nak pilih suami, tengok yang saudaranya itu banyak. Itu namanya walud, Akak Meme. Jadi perempuan ya, nak menikah dengan laki-laki, tengok saudaranya laki-laki ini berapa. Di Indonesia dikatakan laki-laki ini anak semata wayang. Sama ya dengan itu ya. Anak satu-satunya dinamakan apa? Anak tunggal. Orang Indonesia cakapnya anak semata wayang. Tahu wayang kulit itu? Tahu wayang kulit. Matanya berapa? Matanya satu kan? Kita matanya berapa? Dua kan? Kalau wayang kulit matanya satu. Karena itu anak ini adalah anak semata wayang. Anak semata wayang. Maknanya anak tunggal. Kalau anak tunggal, sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena kenapa anak ini hanya satu? Kenapa anak ini hanya satu? Tidak apa-apa. Cuma Allah mengatakan, carilah orang itu yang banyak anaknya. Yang banyak anaknya. Agar potensial untuk mempunyai anak itu juga banyak. Wasa'yu fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insan. Nawaitu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi takthiri mubahatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanakahu takatsaru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Dan begitu pula aku dengan menikah ini ingin membesarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul itu nanti pada hari kiamat boleh berbangga-bangga. Macam mana itu? Karena ketika aku menikah dulu cuma ada Habib Ali dan istrinya. Kemudian mempunyai anak 5, mempunyai anak 7, mempunyai anak 10. Amin. Dari anak itu akan mempunyai anak lagi. Dari hanya 2 orang boleh menjadi 20 orang. Bayangkan kalau semua umatnya Nabi seperti itu. Pada hari kiamat, Nabi Musa, lihat ini umatku Bani Israel, ada 50 juta. Nabi Ibrahim, ini umatku, umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam miliar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga-bangga, akan membesarkan hatinya di depan para nabi-nabi yang lain. Tengok, inilah umatku yang sangat banyak. Tanakahu takatsaru, menikahlah dan perbanyaklah anakmu. Dan perbanyaklah anakmu. Orang Islam itu anaknya kenapa? Banyak orang kan mengatakan jangan banyak anak-anak, nanti tak boleh sekolah, rizkinya tak ada, gaji hanya 2.000, gaji hanya 1.500. Kalau anak 10 macam mana? Nanti ini nak masuk. Engkau ini mengira yang memberi rizki itu anta kah?
Saya ada kawan di Sungai Cincin itu, kerjanya hanya hantar budak-budak ke sekolah. Itu saja. Anaknya 8 dan semuanya college. Macam mana? Anaknya 8 dan semuanya college. Ada orang punya company 4, kereta banyak, rumah banyak, takut tak boleh sekolahkan anaknya. Nahnu narzukukum. Yang memberi rezeki itu bukan anta, tapi kami Allah yang memberi rezeki. Apalagi kalau Anda itu dulu zaman dahulu, orang itu kalau punya anak perempuan tak suka buan-buan. Kalau punya anak perempuan tak suka, sampai apa namanya ditanam hidup-hidup. Kenapa? Karena ada unsur anak perempuan ini nanti dia boleh berbuat macam-macam, boleh berzina, buat ini, akan membuat malu keluarga kita. Itu adalah zaman jahiliyah. Itu adalah zaman jahiliyah. Tak senang punya anak zaman jahiliyah. Hanya senang anak laki-laki zaman jahiliyah. Islam mengatakan punyalah anak yang banyak, laki-laki ataupun perempuan. Saya baca salah satu jurnal di Jepun itu 2300 penduduknya tinggal 1. Dari hampir 200 juta cuma tinggal berapa? 1. Kemana yang lainnya itu? Tak ada. Kenapa? Karena mereka ketika menikah tak nak punya anak. Tak nak punya anak. Kenapa? Karena yang namanya zina banyak. Akhirnya kalau banyak zina, perempuan-perempuan tak nak punya anak. Kalau tak nak punya anak, yang akan mewarisi negara itu pada masa depan siapa? Yang akan mewarisi kerajaan itu siapa? Tak ada. Karena itu cuma tinggal berapa? Satu orang. Satu orang tidak mampu untuk menjadi sebuah kerajaan. Oh, ada kerajaan. Penduduknya berapa? 1. Itu bukan kerajaan, itu kondo. Kondo penduduknya 1 ya. Tanakahu takatsaru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nawaitu bihadat tazwij wa ma yasduru minni min qaulin aw fi'lin at-tabarruk bi du'ail waladis sholih. Dibilang, aku ini menikah berniat apapun yang keluar daripadaku, daripada perbuatan dan daripada perkataan, apapun aku ingin mencari berkah daripada doa anak yang soleh. Anda kan belum tahu kan anak Anda ini nak jadi apa. Oh, saya ini tidak soleh Habib, anak saya tidak akan soleh. Yang saya tahu, majority ulama, bapaknya bukan ulama, emaknya bukan ulama. Majority ulama, emak dan ayahnya cinta ulama. Imam Ghazali, ayahnya bukan ulama. Imam Juwaini, ayahnya bukan ulama. Sikit saja, mungkin daripada 10 ulama contohnya, yang ayahnya ulama itu hanya 1 apa 2. Yang 8 ini majority ayah dan emaknya itu cinta pada ulama. Imam Ghazali, ayahnya itu setiap hadir majelis fiqh, dia akan membawa anaknya itu 2, namanya Muhammad, satunya Ahmad. Dibawa 2, setiap ada majelis, anaknya ini dibawa, dia pasti doa, ya Allah, aku nak anakku macam orang itu. Nanti hadir majelis tasawuf, anaknya 2 dibawa lagi. Padahal anaknya masih budak lagi, masih belum paham apa-apa. Dibawa, ya Allah, aku nak anakku macam itu. Terus doa. Ketika meninggal, Imam Ghazali dan adiknya, semuanya dua-duanya menjadi ulama. Majority, ayahnya para ulama itu macam itu. Bukan ulama, tapi cinta kepada ulama. Anda jangan meremehkan anak Anda, Suf. Boleh jadi anak Anda itu adalah seorang wali dan seorang alim yang besar. Walaupun Anda ini orang biasa saja, saya kerja office, saya kerja ini, saya punya kedai runcit. Anak Anda boleh menjadi ulama. Berniatlah ketika Anda menikah untuk menghasilkan anak yang soleh. Kalau tak soleh pun minimum Anda sudah punya nih
niat. Insya Allah walaupun tak soleh, oleh Allah diberi pahala anak yang soleh. Wa talabi syafa'ah bimotihi saghiran. Ya Allah, kalau memang anakku itu nanti sudah besar, aku berdoa untuk menjadi anak yang soleh. Kalau memang engkau tak takdirkan anakku itu besar, mati dalam keadaan kecil, aku berniat ketika aku menikah ini, aku berniat agar aku mendapatkan syafaat pada hari kiamat dengan meninggalnya anakku pada waktu kecil. Kenapa? Karena kalau ada anak meninggal pada waktu kecil, anak itu pada hari kiamat akan mencari emaknya, akan mencari bapaknya, dan dia akan memberikan cawan yang berisi air ketika matahari itu 1 jengkal. Jadi kalau ada bayi gugur, itu jangan menangis. Ya menangis boleh, tapi jangan macam yang berteriak-berteriak, macam apa rambutnya dia apa? Dijambak-jambak, nanti apa? Bajunya dikoyak-koyak, jangan, itu haram. Ya sudah, menangis, rahmat dan tawakal kepada Allah. Cakap alhamdulillah, semoga anak ini menjadi tabungan, menjadi pelaburan bagiku pada hari kiamat kelak. Wa talabu syafa'ah bi mautihi saghiran idza mata qabli wa nawaitu bihadat tazwij at-tahassun minasyaiton. At-tahassun minasyaiton, benar itu. Aku berniat dengan menikah ini membentengi diriku dengan setan. Hati-hati puan-puan. Banyak sekarang ini yang ke Indonesia cakapnya pelakor. Perebut laki orang. Perebut suami orang, namanya pelakor. Sudah tahu ini suami, ada beberapa wanita macam itu, Sof. Dengan laki-laki bujang dia tak nak. Sukanya dengan suami orang. Kalau ada suami orang itu macam dia berselera. Ada macam itu, Sof. Akhirnya laki-laki itu digoda terus. Tapi kalau istrinya itu layan dia dengan baik, dia tak akan tergoda. Karena itu berniatlah laki-laki ataupun laki-laki pun sama. Ada laki-laki hanya berselera dengan istri orang. Benar itu. Ada macam itu. Itu namanya sakit jiwa. Sakit jiwa. Kena ke dokter, ame obat. Berniat ketika menikah untuk selamat daripada godaan laki-laki semacam itu. Setan mereka itu. Dan laki-laki pun ketika menikah berniat untuk selamat dengan godaan wanita semacam itu. Wa kasrit taukon. Yailah yang namanya manusia seperti itu. Manusia itu diciptakan oleh Allah ingin mempunyai pasangan hidup. Dan ingin ada di dalam dirinya itu menginginkan seks. Itu ada. Oh, saya tak suka Habib, tak ada. Kalau Anda tak suka maknanya Anda ini sakit. Anda ini sakit. Macam manusia tak nak makan. Sakit tak itu? Anda sakit, Anda kena ke hospital. Kenapa? Walaupun saya tak makan 3 hari, perut saya tak lapar. Ada yang salah dalam perut Anda. Wa kasri tauqan wa kasri ghawa ilishar, dan mematahkan tali-tali keburukan, tali-tali kejahatan. Karena kalau ada orang itu menginginkan untuk berjima dan dia tak ada istri, setan akan mudah kendalikan dia. Oh, kalau engkau nak berjima, itu ada prostitut. Kalau Anda menikah, disunahkan laki-laki itu sebelum sholat Jumat menjima istrinya dulu, baru mandi, kemudian berangkat sholat Jumat. Agar kenapa? Agar ketika berjalan, bertemu wanita yang cantik, bertemu wanita yang seksi, dia tak tergoda. Sama saja. Yang ada di dia, istriku juga punya, istriku juga punya. Macam itu, puan-puan. Disunahkan untuk semacam itu. Dia berbuat yang haram. Kenapa yang haram? Yang halal? Ada.
itu namanya kasrut tauqan wa kasru ghawail syarr. Wa ghaddul basar, tutup mata. Kalau ada orang pakai apa namanya baju-baju yang membuka aurat, Anda akan mudah untuk menutup mata. Kenapa? Apapun yang ada di dia, di istriku juga ada, sama, tak berbeza. Oh, tak ada. Oh, ini sedikit berbeza. Itu hanya imajinasi Anda. Itu hanya imajinasi Anda saja. Wakilatul waswas nawaitu hifdal faraj minal fawahis. Dan aku dengan menikah ini berniat untuk menjaga kemaluanku daripada perzinahan. Nawaitu bihadat tazwij tarwihan nafas wa inasiha bil mujalasah wan nadori wal mula'abah. Ini aku berniat menikah itu agar senang. Saya ini belajar ilmu yang sedikit susah buan-buan, namanya ilmu kalam, mantik dan filsafat. Dia mempunyai efek yang tak biasa, berbeza dengan tasawuf ya. Tasawuf itu kalau orang belajar tasawuf hatinya tenang. Setiap ilmu mempunyai efeknya masing-masing. Orang belajar bahasa, nahwu sorof, hatinya itu lembut. Orang belajar fikih, macam nak begaduh setiap hari. Benar, macam nak begaduh setiap hari. Karena majority pertanyaan yang datang ke dia, Habib saya begaduh dengan istri saya, Habib saya begaduh dengan akak saya, pasal harta, pasal ini, lama-lama terlampau banyak tengok masalah pergaduhan, dia pun jadi nak macam gaduh. Ilmu kalam juga macam itu, filsafat juga macam itu, tauhid juga macam itu, akan membuat sesuatu di dalam hati ini macam nak begaduh terus. Awal-awal macam itu, nanti lama-lama akan tenang, akan tenang. Itu adalah cara tauhid untuk mendidik jiwa kita. Kalau mursyid thariqah kan untuk menenangkan jiwa murid-muridnya disuruh baca wirid. Baca la ilaha illallah 70.000 kali. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwa. Engkau kena puasa Senin Kamis untuk menenangkan jiwa. Orang yang belajar ilmu tauhid, orang yang belajar ilmu filsafat, yang belajar ilmu mantik, cara menenangkan jiwanya dengan berdebat. Ketika dia berdebat, awal-awal akan marah. Yang kedua semakin tenang. Akhirnya dia macam slow sangat, biasa macam itu. Ketika hatinya itu risau, yang boleh menenangkannya adalah istrinya. Udahlah abang, untuk apa marah? Biarkan. Akhirnya ketika hatinya itu risau, dia tengok istri, dia tengok anak, dia bermain dengan anak, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia peluk istrinya. Akhirnya hati itu akan tenang. Kalau tak ada istri, tak ada anak, risau. Nak marah. Kalau marah, siapa yang menenangkan? Tak ada, kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang pun juga dinding, sama. Karena itu, berniatlah ketika Anda menikah itu untuk mendapatkan hati yang tenang, karena tengok anak dan istri itu menenangkan jiwa. Wa irahatul qalb wa taqwiyatun lahu alal ibadah. Dan mengkuatkan hati untuk beribadah. Jadi kita ini kalau masih bujang, nak buat apa-apa biasa. Tapi kalau sudah menikah, kita laki-laki ini kena jadi contoh untuk istri. Engkau kena sholat duha, abang pun tak sholat duha. Kita kena sholat duha agar boleh menjadi contoh untuk istri. Karena itu menikah itu menjadikan orang itu ibadahnya lebih kuat. Istri pun juga sama, dia akan malu. Saya malulah, suami saya Masya Allah setiap hari tahajud, setiap hari duha. Saya pun bangun-bangun subuh nak keluar. Lama-lama istri ini akan ikut suami. Suami pun akan malu. Masya Allah, istriku ini setiap maghrib tak pernah lepas 1 juz. Sholat duha tak pernah lepas. Aku ini suami macam apa? Akhirnya suaminya terikut
Istri. Nawaitu bihi tafriqal ghalab an tadbiril manzil wa takafful bi syughlit tabakh wal kanas wal furush wa tandiful awani wa tahyiati asbabil ma'isyah. Dibilang, aku ini menikah, aku pure nak berniat melakukan hal-hal yang berurusan dengan rumah tangga. Apa itu? Mengatur rumah, membantu istri memasak. Jangan, oh saya ini suami, memasak adalah tugasnya istri, saya tak nak memasak. Jangan macam itu. Itu bukan yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaksifun Allah. Rasul itu kalau slipenya itu rusak, Rasul jahit sendiri. Bukan, hei engkau perempuan jahit ini. Saya tak akan masuk rumah kalau rumah itu kotor. Alamak, itu bukan yang dicontohkan oleh Rasul. Memang kau kerja, saya tahu. Engkau penat di office, tapi engkau pun kena bantu istrimu di rumah. Jangan semua, kenapa ini rumah kotor? Engkau tak ada otak kah? Aku ini sudah penat kerja, masuk rumah masih kotor. Kalau rumah kotor, ayo bareng-bareng kita bersihkan. Wa kana Rasulullah alaihi wasallam yakni subaitah. Kalau tengok rumah itu kotor, tak panggil istrinya, sapu. Tak macam itu. Dia ambil sapu sendiri, dia sapu rumah. Bantu memasak, bantu basuh apa? Basuh pinggan, basuh bekas. Itu adalah cara, itu adalah akhlak yang ditunjukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Wa tandhiful awani wa tahyiati asbabil ma'isyah, dan membersihkan pinggan, membantu istri membersihkan pinggan, dan menyiapkan hal-hal untuk hidup. Maknanya kena beri uang untuk beli beras, kena beli lauk, kena beli kena beli ulam, kena beli hal-hal untuk makan. Nawaitu bihi mujahadatan nafas wa riyadataha birriayah wal wilayah wal qiyam bi huquqil ahl. Aku berniat ini, aku menikah ini berniat untuk mujahadatun nafas, untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu macam apa? Melawan hawa nafsu dalam mendidik perempuan, dalam mendidik istri. Kadangkala istri itu apa ya? Berasal daripada keluarga selain keluarga kita. Jelas macam itu. Karena istri ataupun suami, puan-puan, itu orang asing. Kita tak pernah jumpa, kita tak pernah satu rumah, tiba-tiba kita menikah, tidur satu bilik. Kemudian hidup satu rumah. Akhirnya akan ada banyak hal-hal itu yang menurut saya kena diperbaiki. Hal-hal yang kena diperbaiki. Kita tengok istri berbuat salah, nak tegur itu malas. Alah, nanti begaduh lagi. Sama, istri pun juga sama. Tengok suami berbuat salah, nak tegur pun malas, ini begaduh lagi. Tapi kita kena tegur. Kenapa? Karena kita kena mujahadatun nafas. Karena suami ataupun istri itu adalah tanggung jawab pasangannya. Istri adalah tanggung jawab suami. Suami adalah tanggung jawab istri. Kenapa? Maknanya satu sama lain saling menasehati. Kalau ada yang salah, dinasehati. Anda kena lakukan itu. Kalau Anda tak lakukan itu, pada hari kiamat Allah akan tanya, kenapa Anda tak lakukan itu? Allah akan tanya kenapa Anda tak lakukan itu. Itulah yang namanya mujahadatun nafas. Birriayah. Engkau kena atur semuanya. Mengatur keluarga itu penat, puan-puan. Puan-puan lebih tahulah. Better tidur. Better kita main PUBG. Main game online, main apa, daripada atur istri, daripada atur anak. Anak pun degil, anak pun nakal, tak nak tidur, malam bangun. Ini kita nak kerja pagi, tak boleh kerja pagi. Tapi nak macam mana lagi?
itu adalah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itulah yang namanya mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas. Wal qiyam bi huquqil ahl. Hak-haknya istri kena dipenuhi. Abang, belikan baju, kena belikan. Itu adalah haknya istri, dibelikan baju. Abang, beras. Kenapa engkau makan beras? Bete sekali-kali makan batu lebih seronok. Tak boleh macam itu. Makan adalah haknya istri. Semua itu engkau kalau seumpamanya menikah, semua haknya istri kena dipenuhi. Begitu pula istri kena memenuhi haknya suami. Dan semua itu penat. Semua itu penat. Wasabr ala akhlaqihinna, sabar dengan akhlaknya istri. Saya tengok rata-rata kawan-kawan saya itu punya problem dengan istrinya. Di dalam sejarah hanya satu orang yang tak pernah problem dengan istrinya. Selain Rasul ya, Rasul pun pernah ada problem dengan istrinya. Tapi problemnya Rasul dengan istrinya itu memang disengaja. Maknanya Allah buat itu agar umatnya itu boleh contoh. Oh, kalau ada problem dengan istrinya, macam ini caranya. Dulu pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu lewat Rasul ketika mengajar, ada salah satu istri Rasul, saya lupa siapa, mungkin Juwairiyah, Sayyidah Juwairiyah, mengantar satu pinggan makanan diberikan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ada makanan, berikan kepada murid-muridmu. Murid-muridnya Rasul itu dulu menanggung 60 orang. Tinggal di sekitar Masjid Nabawi, namanya Ashabus Suffah. Pernah dengar? Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang sekitar 60 atau 50 orang oleh Rasul memang sengaja diletak situ, diantaranya Abu Hurairah. Diletak situ agar mereka itu kerjanya hanya belajar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan yang lainnya kan bekerja. Nanti setelah bekerja ada waktu mereka belajar. Ashabus Suffah tak macam itu. Ashabus Suffah kerjanya mereka hanya belajar saja. Ketika Juwairiyah itu memberi satu pinggan, Sayyidah Juwairiyah memberi satu pinggan, Sayyidah Aisyah ini tengok. Oleh Sayyidah Aisyah pinggannya itu dipukul, akhirnya makanannya jatuh ke tanah. Kalau suami tengok macam itu macam mana? Marah. Kepala engkau tuh di mana? Otak di lutut, otak di kaki. Engkau kena tahu ini makanan beli. Kenapa engkau buang-buang makanan itu? Itu kalau kita. Bagaimana Rasulullah handle problem itu? Dengan tertawa. Apa katanya? Gharat ummukum. Cakap ke murid-muridnya, emak kalian, karena istri Rasul itu ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin. Ibu kalian gharat, jealous. Cemburu. Setelah jatuh makanan itu, baru sadar Sayyidah Aisyah, aku sudah berbuat salah. Ya Rasulullah, aku sudah berbuat salah. Ya namanya cemburu, namanya jealous, dia akan berbuat otomatis. Terus macam mana aku nak ganti kesalahanku? At-to'am bit-to'am. Engkau sudah buang makanan, engkau kena buat makanan yang baru, selesai. Engkau seharusnya makanan ini kami makan, kemudian makanan ini jatuh ke tanah, tak boleh kami makan lagi. Engkau buat makanan baru, itu hukumannya untukmu, bukan dipukul, bukan dicerai, bukan di apa, sudah. Makanan jatuh, makanan rusak, engkau kena buat yang baru. Akhirnya permasalahan menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada istri. Suatu saat ada orang nak datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Nak cakap pasal istrinya yang akhlaknya kurang baik ke dia.
Dia nak ketuk rumahnya Sayyidina Umar, dia dengar istrinya Sayyidina Umar sedang marah-marah ke Sayyidina Umar. Engkau ini suami bodoh lah, ini. Dia nak cakap pasal istrinya. Ternyata istrinya Sayyidina Umar lebih garang daripada istri dia. Dia nak ketuk pintu, tak jadi. Sayyidina Umar tengok, sudah istrinya selesai marah, dia buka pintu, orang ini sudah nak pergi pulang, dipanggil, hei sini. Ada apa? Tak ada apa-apa. Tak, engkau ada sesuatu. Cakap sekarang. Sayyidina Umar, aku ini nak cakap pasal istriku. Tapi ternyata aku tengok istrimu lebih teruk daripada istriku. Loh, engkau kena sabar. Mereka itu yang hamil anak kita. Kita ini suami, hanya seronok saja. Kita ditilam, berjima, yang hamil siapa? Yang hamil istri. Nanti kalau anaknya laki-laki, binnya ke suami, bukan ke istri. Husain bin Ali Bagir. Padahal yang mengandung istri, tapi nasabnya ke suami. 9 bulan mengandung. Coba suami macam itu. 9 bulan mengandung. Tak ada yang nak menikah. Nanti setelah melahirkan 2 tahun kena menyusui, 2 jam sekali kena bangun menyusui. Tak hanya itu, dia tidur, dia kena kemas rumah, dia kena memasak. Kadangkala dia itu marah. Tugas engkau dengarkan saja. Tugas engkau apa? Dengarkan saja. Baru orang ini sadar. Memang benar ya, saya ini mungkin terlalu mengeluh. Istriku pun lebih penat daripada aku. Akhirnya dia pulang. Dia lebih sayang kepada istrinya daripada sebelum datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Itulah di dalam sejarah, puan-puan, tidak ada suami tak pernah gaduh dengan istrinya, kecuali satu, Imam Ahmad bin Hambal. Dikatakan Imam Ahmad bin Hambal itu 30 tahun apa 20 tahun tidak pernah gaduh dengan istrinya. Alamak, saya bilang ini wali besar ini, saya bilang. Kita jangankan 20 tahun, 20 jam tak gaduh dengan istri, macam ada yang kurang. Hari ini macam ada yang kurang. Apa ya? Kita tak gaduh, better kita gaduh sekarang. Macam kau tak gaduh dengan istri itu macam ada yang kurang. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hambal 20 tahun tak gaduh dengan istrinya. Guru saya tak kira ada wali sampai ke derajat Imam Ahmad bin Hambal karena tak pernah gaduh dengan istri. Tak pernah gaduh dengan istri. Dan rata-rata ulama-ulama besar itu, mereka boleh menjadi ulama besar itu karena bantuan istrinya. Diriwayatkan pendiri Rubat Tarim, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, ketika menikah, setelah menikah 1-2 hari, beliau ini kan punya Rubat Asyatiri, ketika itu ulama banyak belajar di sana. Isinya tak apa-apa, Habib, kalau ada baju yang kotor, tak yah cakap tolong cuci, letak gantungkan di belakang pintu. Kalau baju itu engkau gantungkan di belakang pintu, aku sudah tahu kalau itu baju yang kotor. Aku akan basuh, aku akan gosok, akan siap balik. Tak yah cakap makan, engkau datang makanan sudah siap. Tak yah pikir rumah, tak yah pikir apapun, semuanya sudah siap. Engkau cuma kena pikir Rubat Tarim dan murid-muridnya. Saya cakap, istri macam itu masih ada kah? Kalau masih ada, saya nak satu lagi itu. Istri macam itu. Akhirnya, Anda tahu sekarang Rubat Tarim itu macam mana graduate-nya. Semuanya ulama. Habib Abu Bakar Asgaf. Hampir semua sekarang para habaib yang ada haulnya, 70% graduate Rubat Tarim. Loh, coba kalau kita pikir, bagaimana kalau istrinya beliau bebel? Engkau kena basuh pinggan sendiri, engkau kena kemas rumah sendiri, engkau kena basuh baju sendiri. Rubat Tarim graduate-nya tak akan macam itu. Karena itu, mendidik istri adalah cara untuk menjadi ulama. Wallahu a'lam.
Wa irsyadihinna ila tariqal khail wal ijtihad fi talabil halali lahunna. Dan niatlah menikah itu untuk berusaha mencari rizki yang halal. Rizki itu ada yang halal dan ada yang haram. Menurut pendapat ahli sunnah, rizki itu bukan hanya yang halal, yang haram pun juga rizki. Ada orang mencuri, itu rizki Anda. Tapi rizki yang haram, Anda sebagai suami kena berusaha untuk mencari rizki yang halal. Kenapa? Karena rizki ini Anda nak berikan istri, Anda nak berikan anak. Bagaimana istri nak bisa menjadi istri yang baik, anak bisa menjadi anak yang soleh, kalau dari awal makan rizki yang haram. Wal amru bitarbiyatil aulad wa talabir riayah minallahi ta'ala ala dzalika wat taufik. Dibilang dan melakukan perintah Allah untuk mendidik anak dan meminta taufik. Kadang-kala kita ini mendidik anak dengan didikan yang salah. Kan sekarang ini kan banyak kan tentang parenting. Bagaimana cara mendidik anak. Anak tak boleh dipukul. Cakap dengan anak kena lembut. Cakap dengan anak tak boleh keras. Saya tak tahu ya. Para habaib tak macam itu, Suf. Anak itu kena dipukul. Tapi cara memukulnya kena baik. Tak boleh memukul muka, tak boleh. Tak boleh memukul sampai memar-memar, tak boleh. Tapi kena dipukul. Kenapa? Karena pukulan ayah kepada anak itu berkah. Jangan pukul sampai tulangnya patah. Itu tak ada hati itu namanya. Kalau nak pukul apa ini namanya? Pukul belakang, pukul kaki sini. Tak boleh pukul muka, tak boleh. Dulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir wa Thahir bin Husain bin Thahir, kalau lupa ke majelis taklim tak bawa siwak, makciknya itu langsung ambil siwak, dia siwaki mulutnya sampai mulutnya itu berdarah, agar tak lupa lagi. Sejak itu tak pernah lupa dengan siwak. Memang kena mendidik, ada waktunya keras, ada waktunya lembut. Tak boleh keras terus, tak boleh lembut terus. Sekarang kan tak boleh kan, jangan pukul anak, kena lembut dengan anak. Akhirnya anak itu degil. Nak berbuat apapun, tak apa. Makku sabar, ayahku sabar. Karena di dalam hadis dikatakan, disunahkan seorang ayah itu gantung cemeti. Benar, so? Gantung cemeti. Setiap anak itu nak buat pasal, engkau kalau tak sholat tengok. Apa itu? Itu cemeti apa? Sakit tak? Sakit. Kalau tak sholat, saya pukul pakai itu. Akhirnya dia sholat. Kalau tak apa, engkau tak sholat, tak apa. Sholat pun juga tak apa. Terpulang kepada engkau. Nak jadi apa anak ini? Nak jadi apa? Banyak orang-orang macam itu, Suf. Sekarang tak tahu, banyak di beberapa negara itu, beberapa kerajaan, di kelas tak boleh pukul anak. Akhirnya anak itu degil sangat. Macam gurunya menjelaskan di dalam kelas macam itu, macam tak hormat guru. Gurunya nak buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Orang tua marah, dia buat macam ini. Buat macam tak ada apa-apa. Orang tua nak pukul, tak boleh. Boleh masuk polis. Akhirnya tak ada yang namanya tarbiyah itu tak ada. Tarbiyah kena ada cara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita cara yang baik untuk mendidik anak. Wal intirah bana yadayhi wal iftiqar ilaihi fi tahsilihi. Nawaitu hadza kullihi ta'ala. Wa nawaitu bi hadza tazwid ma nawabihi ibadukas salihun wal ulama al amilun. Aku berniat dengan menikah ini apa yang diniatkan oleh para orang-orang soleh. Allahumma wafiqna kama wafaqtahum wa inna kama antahum. Ya Allah, berilah aku ini pertolongan macam engkau menolong mereka dalam pernikahan mereka. Kalau Allah tak tolong kita dalam pernikahan, tak sampai 5 hari sudah bercerai, Suf. Wa atmim lana taksirana wa taqabbal minna wa la takilna ila anfusina tarfata aini. Allah, jangan sampai kami ini meminta tolong pada diri kami sendiri. Jangan sampai kami ini tawakal terhadap diri kami sendiri. Kita kena tawakal kepada Engkau ya Allah. Wa aslih lana dzalika kullih bimannika wa karamika fi khairin wa afiyah. Allahumma ghfir lana, ini semuanya adalah doa.
Kita baca saja doanya. Allahumma ghfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilnal jannata wa najjina minan nar. Ya Allah, ampunilah kami, berilah rahmat kami, dan berilah kami ridho, dan terimalah pernikahan kami ini dan amal perbuatan kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga, dan selamatkanlah kami daripada neraka, dan perbaikilah keadaan-keadaan kami ya Allah. Allahumma ja'alli fi hadza tazwid wa fi jami'i asya'i al-auna wal barakah wassalama. Ya Allah, berilah kami pertolongan dan berkah di pernikahan kami dan semua perkara kami ya Allah. Wasallimni min antusgilani anka wa an la tahula baini wa baina ta'atik. Ya Allah, jadikanlah pernikahanku ini ya Allah, dan istriku ini ya Allah tidak menghalangiku untuk taat kepadamu ya Allah. Oh, istri kalau nak menghalangi suami nak taat, banyak caranya. Ada sebuah cerita, suami ini nak bersedekah, istrinya ini sangat kedekut sekali. Suami nak bersedekah, setan halang, tak usah bersedekah, untuk apa? Beta engkau simpan di account, nanti semakin banyak, tak apa. Iblis datang, tak boleh, kacau. Yang terakhir istrinya kacau dia. Istrinya berdandan cantik, menunggu di pintu. Suamiku nak kemana? Saya sudah wangi, saya sudah mandi, saya sudah cantik. Bete ke bilik. Tak ya keluar. Suaminya pun bete ya. Diletak uangnya, tak jadi bersedekah. Ini adalah contoh istri yang menghalangi suami daripada taat. Ya Allah, selamatkan aku daripada istri yang macam ini ya Allah. Sama, istri pun sama. Nak berpuasa sunnah, tak yah berpuasa sunnah, engkau kena batal. Engkau kena kebilik sekarang. Saya perlu engkau. Ya Allah, selamatkan aku daripada suami yang macam ini ya Allah. Nak hadir majlis taklim tak boleh, nak umroh tak boleh, nak sholat tak boleh, nak sholat sunnah tak boleh, nak puasa tak boleh. Ya Allah, selamatkan aku daripada suami yang macam ini ya Allah. Waj'alli fil kafafi wal afaf. Ya Allah, jadikan ketika aku menikah ini, aku tak minta-minta orang ya Allah. Aku tak minta-minta orang. Berilah aku ini kecukupan ya Allah. Allahumma inni wa harakati wa sukuni wadi'atan fahfatmi aina ma kuntu. Ya Allah, aku ini semua yang ada pada diriku ini adalah wadi'ah, titipan. Selama aku ini titipan ya Allah, aku ini adalah titipanmu, jagalah aku ya Allah. Jagalah aku ya Allah. Wa tawallani anka bi tauliyatika allati tawallaita bihi ibadaka sholihin. Allahumma inna wa walidina wa auladina wa azwajina masyikhina wa ikhwanina wa jami' qarabatina wa arhamina wa jami' ashabil huquq wa man lahu adna haqqin. Allahumma inna wa iyyahum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami ini bantuan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Berilah kami bantuan untuk beribadah kepadamu ya Allah, macam engkau menolong para ulamamu ya Allah. Allahumma ahdina wa wafiqna iyyahum ya rabbal alamin. Allahumma ahyina wa iyyahum alal kitabi wa sunnah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahumul qabul minna wa maqarrabna ilaika amin. Wa salli bi jalalika ala asyrafil mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini yang terakhir, Habib Sa'ad menuliskan tentang doa untuk orang yang menikah. Jadi kalau ada orang yang menikah, doanya macam mana? Jadi ada orang yang menikah, datang ke saya, Habib, saya ini baru menikah, tolong doakan saya. Macam mana doanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini kan lagunya Maher Zain kan? Barakallahu lakuma. Itu adalah doa yang warad daripada Rasul untuk orang yang baru menikah. Kemudian doanya suami untuk istri macam mana? Ini kan doa orang lain kepada suami istri. Doa suami macam mana? Suami nak mendoakan istrinya, Allahumma inni, biasanya setelah menikah, sebelum
Sebelum berjima di malam pertama, suami itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat dua rakaat, takyah panjang-panjang. Ada mungkin nak tunjukkan kepada istrinya itu, akhlak saya ini baik. Sholatnya 2 rakaat, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Alamak. Istrinya sudah tak kuat macam ini. Rakaat yang apa namanya? Yang pendek saja. Setelah Anda sholat 2 rakaat, pegang kepala istri, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, istriku ini tidak semuanya baik. Ada baiknya juga ada jahatnya. Yang baik saja namanya malaikat atau namanya nabi. Yang buruk saja namanya setan. Istriku ini bukan nabi, istriku bukan malaikat, istriku juga bukan setan. Maknanya istriku ini ada baiknya dan ada jahatnya. As'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada dalam budak perempuan ini, ya Allah. Wa khaira ma jabiltaha alaihi. Ya Allah, dan aku meminta kebaikan yang engkau tumbuhkan kebaikan itu bersamanya. Mungkin Allah berikan kepada dia ini suka membaca Al-Quran, suka hadir majelis, suka membaca kitab. Ya Allah, aku meminta kebaikan itu yang engkau berikan kepada perempuan ini, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya, ya Allah. Bebelnya, bebel yang teruk maksudnya. Bebelnya, ya Allah. Degilnya, ya Allah. Aku meminta perlindungan daripadamu, ya Allah, terhadap keburukan yang ada di dalam istriku, ya Allah. Dan keburukan yang engkau letakkan kepadanya mulai lahir, ya Allah. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Inilah adalah niat untuk apa namanya? Menikah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk niatut ta'allum wa ta'lim. Ini mudah. Karena ini adalah apa yang setiap hari saya baca. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa. Saya ambil niat itu daripada kitabnya Habib Sa'ad. Dan ini diambil daripada Imam Haddad. Para habaib, kalau nak belajar pasti membaca kitab, pasti membaca niat nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk mempraktikalkan kitab niat ini sampai akhir hayat kita, dan semoga kita diberikan panjang umur untuk bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang, dan semoga majelis ini diberi istiqomah, dan semoga majelis ini diberi berkah dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kitab niat ini bisa untuk menjadi qudwah dan uswatun hasanah, dan bisa kita lakukan di setiap detik, di setiap kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ini adalah pertemuan terakhir, dan panjangkanlah umur kami, ya Allah, agar kami bisa banyak membaca kitab, agar kami bisa banyak menuntut ilmu, agar kami bisa mengamalkan banyak sunnah-sunnah-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kelas ini hujjatun lana la alaina yaumil qiyamah, dan jadikan kelas ini sesuatu yang bisa kami gunakan pada hari kiamat kelak untuk membuat Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Dan semoga kelas ini diberi rahmat oleh-Mu, ya Allah. Dan semoga kelas ini, ya Allah, bisa menyenangkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Engkau, ya Allah, memberikan kami istiqomah, ya Allah, istiqomah dan husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa ashabul salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.